Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman untuk membuat string session. Setelah kemarin kita mengotak-atik di bagian rhythm session, saat ini kita akan buat untuk string sessionnya. Dalam string session ini, untuk instrumen-instrumen yang biasanya kita buat, itu ada biola, ada brass juga ada, kemudian ada cello. Jadi alat-alat seperti itu yang biasanya ada di bagian alat-alat orkestra. Oke, bagaimana caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Sebelum memulai tutorial ini, seperti biasanya saya akan ingatkan teman-teman untuk subscribe channel ini, like, dan berikan komen positif untuk mendukung channel ini berkembang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk segera bergabung dengan kami. Oke, untuk memulai tutorial ini seperti biasa, kita buka untuk projectnya. Ini adalah project yang sudah kita buat di sesi sebelumnya atau di video sebelumnya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kita akan membuat untuk string sessionnya. Caranya seperti apa? Oke, di channel rack ini kita akan masukkan untuk salah satu pilihan string session yang akan kita buat. Caranya adalah kita tarik di sebelah kiri dari layar ini, ada beberapa pilihan. Kita masuk ke bagian pack. Kemudian kita masuk ke bagian instrumen. Nah, di sini ada bagian orkestral. Kita pilih nih salah satu dari ini sesuai kebutuhan. Untuk kali ini saya akan menggunakan string section yang ada di sini. Langsung aja ditarik ke bagian channel rack. Oke. Di sini untuk string sectionnya sudah masuk teman-teman. Oke. Setelah itu kita akan membuat untuk notasi-notasi yang kita pakai dalam string section dalam musik yang akan kita buat. Kebetulan untuk string section ini sudah saya buat untuk nada atau notasi per notasinya. Jadi nanti biar lebih gampang, saya akan menjelaskan kenapa notasinya saya buat seperti itu. Dan nantinya lagi-lagi project ini akan saya share kepada teman-teman untuk dipelajari, ada di link deskripsi. Oke, teman-teman, ini adalah notasi per notasi yang sudah saya buat untuk string sectionnya. Bagi teman-teman yang pengen buat, nantinya seperti biasa, untuk teman-teman yang mau buat notasi per notasi string section ini, atau sekedar mengecek dari notasi yang sudah saya buat, silahkan masuk ke bagian string section, klik kanan, kemudian masuk ke piano roll. Oke, ini adalah notasi-notasi yang sudah saya buat, teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari di sini. Di sini saya menggunakan nada dasar D. Oke, di sini teman-teman yang perlu saya tekankan untuk membuat string section ini adalah, oke, urutan nada ini, oke lah, sok lah, ini bisa dibuat sesuai selera teman-teman. Nah, kemudian kemarin seperti yang saya sampaikan, untuk project ini saya menggunakan perpindahan kunci per setengah bar. Jadi ini adalah satu bar, setengah barnya adalah ini, di sini. Kemudian berarti ada perpindahan kunci di sini nih. Tetapi jika teman-teman amati, kenapa di perpindahan kunci ini dia overlapping? Oke, di sini saya akan jelaskan dulu untuk pembuatan overlapping ini. Saya menggunakan di sini yang bentuk tapal kuda ini, saya pakai seperempat step. Oke teman-teman. Kemudian ketika saya perbesar, saya melakukan overlapping dua kotak di sini, dua kotak di sini. Kenapa harus dilakukan overlapping? Jadi kalau teman-teman buat ya misalkan seperti ini di nada ini dia nanti ketika di play lagi bareng sama musik yang sudah dibuat, dia akan terasanya seperti ketinggalan. Karena modelnya untuk string section ini dia jadi untuk mendapatkan nada yang istilahnya ke hit note-nya, untuk ngehit ke note-nya itu butuh waktu. Jadi semacam ada delay untuk mendapatkan note-nya yang kita inginkan. Nah, untuk mengakali ini kita lakukan overlapping. Kalau di sini kebetulan untuk tempo ini saya lakukan overlapping dia di dua kotak. Mungkin kalau teman-teman cek juga di beberapa tutorial lain, hal seperti ini wajar untuk string section. Jadi saya sarankan kalau teman-teman kurang puas dengan jawaban saya, silahkan cari tutorial lain. Mayoritas untuk tutorial string section dari beberapa profesional, dia pasti melakukan overlapping di sini. Dan ketika saya perlihatkan beberapa
ke belakang ini, nada-nada ke belakang ini, semuanya rata. Rata saya buat overlapping di dua kotak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian untuk membuatnya, untuk membuat note-note ini, penempatan note ini mengikuti dari jalur kuncinya. Misalkan untuk nada pertama untuk kunci pertama di sini saya pakai dia G. Kunci pertama yang saya pakai dia ada di G. Misalkan di kunci G teman-teman bisa tempatkan stringnya mau di G, mau di B atau di D seperti kuncinya G mayor. Atau bisa juga pakai suara 1 2 3 dengan memainkan secara bersama-sama di G, B atau D-nya. Atau bisa juga dipilih G sama B atau G dengan D atau B dengan D sesuai kebutuhan. Di sini saya perlihatkan. Oke. Untuk yang di sini, saya mainkan dia misalkan ini di G, kemudian perpindahan kunci keduanya adalah di D. Perpindahan kunci keduanya di D, saya pakai dia D sama A. Karena kunci D ada D, F crash sama A. Bisa juga teman-teman misalkan mau D sama F crash, itu bisa. Nah, itu lakukan sampai ke belakang sesuai dengan chordnya. Jadi teman-teman main chord aja ya. Main chord, kemudian pilih nada-nada sesuai chordnya. Mainkan di situ, kira-kira enaknya seperti apa, dibuat seperti itu. Kemudian dalam teknis ini, saya memakai seperti double layering sebenarnya. Artinya, misalkan di sini di G, saya di atas juga menggunakan G, G5 dan G6. Begitu juga dengan A5, A6, D6, D7, seperti itu seterusnya. Itu adalah untuk mendapatkan dua warna suara yang berbeda, tapi masih di dalam satu nada. Itu untuk mempercantik aja, tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman kira-kira membutuhkan itu, oke, bisa dipakai. Kalaupun enggak, juga enggak masalah. Oke, lanjut. Untuk bagian ini nanti, teman-teman silahkan cek bagaimana saya membuatnya. Dicek juga ketika saya pakai note ini, di bassnya saya pakai apa. Dia nanti saling keterkaitan nih. Di bassnya kuncinya apa, kemudian note yang saya hit di sini, itu note yang mana. Oke teman-teman, jadi untuk pembuatan ini, silahkan teman-teman berkreasi dan langsung aja kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu untuk masteringnya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke sesi masteringnya, saya akan coba dulu cek nih untuk nada yang sudah saya buat, apakah sudah klop? Mari kita cek terlebih dahulu. Oke, itu untuk awalannya. Nanti ke belakang masih ada beberapa nih. Misalkan ya. Oke, itu untuk nada-nadanya. Kemudian untuk melakukan mastering langsung aja kita masuk ke channel mixer. Di sini channel mixernya, klik. Untuk string section ini saya sudah menyiapkan dia di channel 3. Oke, langsung aja kita atur di channel rack-nya. String section ini kita tempatkan di channel 3. Oke. Sampai situ kita akan langsung cek untuk channel mixernya, oke? Oke, untuk string section ini sendiri sebenarnya FL Studio itu sudah menyediakan untuk preset bawaan. Preset bawaan untuk string sectionnya. Untuk mengecek itu sebenarnya kalau teman-teman nggak mau pakai ini preset saya, teman-teman bisa set sendiri. Dengan cara di bagian channel mixer yang teman-teman tempatkan untuk string ini, klik kanan, kemudian file, open mixer track state. Oke, teman-teman akan dibawa ke mixer preset bawaan dari FL Studio yang biasanya ada di instalannya sih. Itu teman-teman tinggal gunakan di sini ada mastering for string. Ini adalah preset yang sebenarnya saya pakai. Namun preset bawaan ini dia hanya memunculkan adanya beberapa plugin-plugin yang dipakai untuk mastering si
string ini. Tapi untuk ukurannya memang belum di set. Seperti misalkan untuk parametric equalizer. Di sini parametric equalizer satu yang saya pakai, settingannya seperti ini. Ini adalah sesuatu yang sudah saya set, teman-teman. Teman-teman bisa pakai ini atau mungkin berdasarkan feel dari teman-teman masing-masing. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Oke. Kemudian Pretty Parametric Equalizer. Di sini, jadi untuk string section itu sebenarnya ada di bagian air present. Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa cek sih di tutorial-tutorial saya yang sebelumnya. Jadi ada sebuah referensi yang saya buat di sana, itu berada di air present. Oke teman-teman. Jadi settingannya kurang lebih seperti ini. Karena untuk string section itu dia biasanya berada di daerah treble. Di daerah treble-nya ini. Makanya untuk treble-nya ini saya sedikit naikkan, di tengah ini saya turunkan, middle-nya saya turunkan, low mid-nya saya turunkan, kemudian di bass itu biasanya ada dikit, tergantung dari misalkan seperti silo itu kan dia kuatnya di bass-nya, kasih ruang di sini. Kemudian untuk di sub-nya saya habiskan. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk sub-nya saya habiskan, bass-nya kasih ruang dikit, kemudian di low mid sama di middle-nya itu dikurangi untuk memberikan ruang pada vokal, lagi-lagi untuk memberikan ruang pada vokal. Kemudian di high mid sampai treble-nya sedikit di boost karena posisi air present itu ada di sekitaran ini. Oke, clear di situ. Kemudian langsung masuk ke multi-band compressor. Ini adalah settingan yang sudah saya buat. Teman-teman bisa atur sih masing-masing. Untuk low mid, mid band sama high band-nya ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Tapi ini adalah settingan yang sudah saya buat untuk tutorial ini. Jadi teman-teman silahkan set. Ini adalah settingan yang saya buat untuk tutorial ini. Teman-teman bisa pakai preset ini atau mungkin ada sedikit pengubahan di sana sini. Monggo silahkan, nggak masalah. Kemudian ada Pretty Stereo Enhancer. Fungsi dari Pretty Stereo Enhancer ini adalah memberikan efek ruang yang lebih luas kepada stringnya. Karena string ini kan sifatnya sebenarnya dia tipis dalam sebuah komposisi lagu. Dia berada di air present. Jadi semacam kalau secara gampang string ini dia memberikan atmosfer kepada keseluruhan lagu. Makanya di sini saya berikan dia stereo enhancer untuk memberikan efek ruang yang lebih luas lagi, lebih stereo lagi untuk si string ini. Ini adalah settingannya. Teman-teman mau ubah berdasarkan mood atau keinginan teman-teman juga silahkan. Yang terakhir adalah reverb-nya. Nah, reverb di sini saya berikan dia ruang yang lebih besar daripada si beberapa instrumen lain, karena lagi-lagi ini tadi dia sifatnya sebagai atmosfer yang melingkupi dari keseluruhan lagu. Oke teman-teman, untuk melihat fungsi dari masing-masing preset yang saya berikan akan kita coba mainkan lagi nih. Oke, satu persatu dari preset ini akan saya mainkan untuk melihat perbedaan dari sebelum diproses dan setelah diproses mastering. Ini dengan Pretty Parametric Equalizer. Oke, ketika teman-teman pakai headset pasti kelihatan banget untuk perbedaannya. Kemudian kita langsung aja masuk ke multiband kompresornya. Oke, jadi lebih kuat lagi ya teman-teman setelah kita pakai Pretty multiband kompresornya. Setelah itu kita langsung masuk ke stereo enhancer. Oke, di situ ada perbedaan lagi, jadi lebih luas. Saturasinya ke headset sebelah kanan dan headset sebelah kiri. Itu kalau teman-teman mainkan di stereo enhancer-nya ini bakal kelihatan banget ketika pakai headset. Kemudian ini untuk reverb-nya. Oke, setelah dikasih reverb ini suaranya dia jauh lebih kecil, cuma memang untuk lingkupnya dia lebih lebar. Jadi teman-teman ibaratkan seperti ini. Seperti ada permainan biola, ketika ada permainan biola di samping telinga,
itu kemudian dia nyebar tapi ketarik mundur. Dan dia melingkupi ruang dari musik yang kita buat. Nah, kalau di sini untuk reverb ini sebenarnya tergantung selera teman-teman sih. Sejauh mana teman-teman mau ngeset ini suaranya itu dekat ke telinga atau lebih jauh dan lebih nyebar. Misalkan teman-teman, aku pengennya stringnya lebih kuat nih. Tinggal mainkan aja di reverbnya. Dengan cara dikurangin untuk size-nya ini. Oke, langsung aja kita coba. Nah, misalkan teman-teman pengen seperti ini pun bisa. Oke teman-teman, jadi itu tadi untuk di bagian reverbnya, tergantung dari selera teman-teman. Kalau saya sarankan untuk reverb yang di bagian string ini, dia dikasih ruang lebih lebar. Karena prinsipnya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan, untuk string ini dia adalah instrumen yang sifatnya atmosfer atau air presence. Dengan gambaran dia memberikan nuansa warna tersendiri bagi si musik itu, tapi nggak bertabrakan dengan frekuensi yang lain. Jadi ketika misalkan untuk musik itu berkumpul di tengah, string section ini dia melingkupi ruang yang di tengah ini, otomatis dia akan lebih lebar jangkauannya dengan cara memberikan reverb dengan size yang lebih besar. Tapi tergantung selera teman-teman. Sebesar apa size yang diberikan kepada string ini tergantung mood dari lagu yang dibuat teman-teman. Jadi untuk yang ini settingannya seperti ini, tinggal teman-teman mainkan di bagian size-nya aja. Oke, jadi ini untuk proses mastering. Dan preset dari mastering ini akan saya berikan kepada teman-teman. Lagi-lagi berada di link deskripsi yang ada di bagian bawah. Oke teman-teman, di bagian terakhir dari proses pembuatan string ini adalah di bagian mixingnya dengan beberapa instrumen lain. Saya akan jelaskan, ini sudah saya setting. Untuk string section ini dia sifatnya stereo, sifat suaranya, jenis suaranya stereo. Jadi di sini tombol kecil ini nggak saya geser ke kanan ke kiri. Kemudian untuk panningnya ini tergantung dari kebutuhan atau dari feeling teman-teman. Kira-kira mau ditempatkan di mana? Kalau ini string ini yang jelas dia nggak berada di tengah. Kalau saya di bagian ini tombol yang ini, saya tempatkan dia di bagian kiri dari penonton. Dengan jangkauan seperti apa, ini tergantung dari keinginan atau dari feeling yang teman-teman mau. Jadi untuk panning ini tergantung dari selera ya teman-teman, dari selera dan kebutuhan lagunya. Kebetulan untuk lagu ini dia saya taruh di sini. Kemudian untuk volumenya, seperti proses mixing secara keseluruhan, nanti teman-teman lihat aja kebutuhan dari teman-teman. Kira-kira mau sekuat apa. Ini lagi-lagi saya ajarkan. Kalau misalkan untuk volume ini sudah berada di 0 dB tapi volumenya belum mencukupi dari yang teman-teman inginkan, teman-teman tinggal melakukan routing terhadap si string ini. Caranya dengan cara klik di bagian string ini, kemudian cari bagian kosong. Misalkan di sini insert 21 nih. Insert 21 belum ada apa-apa. Klik lagi di bagian string, kemudian di bagian insert 21 di bagian segitiga bagian bawah ini, klik aja teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal atur untuk ini tombolnya ini. Bisa digeser ke kanan ke kiri. Kalau kira-kira mau lebih kuat ya tinggal digeser ke kanan aja. Kita lihat lagi efeknya seperti apa. Nah, misalkan seperti ini berarti dia cukup kuat nih teman-teman. Di sini juga kelihatan nih, kuning-kuning ini berarti dia mendapatkan volume yang cukup. Oke, untuk melihat keseluruhannya setelah proses mastering dan mixing akan kita lihat seluruh instrumen yang ada di sini kita mainkan secara bersama-sama. Oke, ini adalah hasil dari tutorial kita hari ini. Kalau terlalu kuat tinggal kurangin aja. Oke teman-teman, jadi itu adalah untuk tutorial kita kali ini untuk membuat sebuah string section dengan menggunakan preset dan plugin bawaan dari si FL Studio.
sebenarnya ada proses yang lebih mendalam lagi terkait automasi dari permainan string ini. Jadi kita harus membedakan di mana kebutuhan string itu sebagai dia atmosfer, tapi ada kalanya string itu bisa juga sebagai solo. Nah, pengaturan seperti apa yang harus dilakukan untuk string ini ketika dia hanya menjadi sebatas atmosfer bagi lagunya atau mungkin menjadi solo bagi lagunya. Dua fungsi ini sangat mungkin dilakukan oleh si string section ini dalam sebuah lagu. Pengaturannya seperti apa? Akan saya buat di tutorial yang mungkin akan saya buat di sesi berikutnya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau mempelajari lagi lebih dalam tentang automasi ini, silahkan subscribe dulu channel ini, berikan like serta komen positif, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.